Perempuan semakin kuat di Indonesia. Dua wanita Indonesia bahkan telah diakui dunia dan dinobatkan menjadi perempuan paling berpengaruh. Siapa saja? Selengkapnya dalam Wanita Indonesia Paling Berpengaruh di Dunia. Kita lihat slide yang pertama. Majalah asal Amerika Serikat Forbes kembali merilis daftar The World's 100 Most Powerful Women 2020. Daftar ini memuat wanita-wanita paling berpengaruh di dunia yang berasal dari berbagai profesi. Kita akan lihat 5 urutan teratas dalam daftar ini. Pertama, ini adalah Angela Merkel selaku kanselir Jerman yang solid mempertahankan posisinya di nomor 1 selama 10 tahun berturut-turut. Merkel berusia 66 tahun dan dianggap mampu memimpin dengan tangan baja. Di posisi kedua ada Christine Lagarde selaku Presiden Bank Sentral Eropa. Ia menjadi wanita pertama yang memimpin Bank Sentral Eropa pada 1 November 2019. Sebelumnya Lagarde sudah dikenal di dunia keuangan internasional karena sebelum menjadi pimpinan ECB, Lagarde juga sudah menjabat sebagai Direktur Pelaksana IMF sejak tahun 2011. Posisi ketiga, ini yang paling baru ya, Kamala Harris, wanita pertama yang menjadi wakil presiden dalam sejarah Amerika Serikat. Dan menariknya, Kamala ini keturunan imigran yang berhasil menang di tengah tingginya rasisme di Amerika Serikat. Lalu Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen yang juga menjadi yang paling pertama menjabat dalam posisi tersebut. Hebatnya selain karirnya moncer, ternyata von der Leyen ini juga memiliki 7 orang anak. Dan di posisi kelima ada Melinda Gates. Melinda Gates ini dikenal sebagai istri Bill Gates ya, pendiri perusahaan perangkat lunak raksasa Microsoft Corporation. Namun di balik nama besar suaminya, Melinda menjalankan peran sebagai seorang filantropi yang peduli terhadap kesehatan dan upaya pemberantasan kemiskinan di dunia. Nah, ini nomor 1 sampai nomor 5. Lalu siapa perwakilan dari Indonesia dan berada di urutan keberapa? Kita akan cek slide berikutnya. Wakil dari Indonesia yang berada dalam daftar wanita berpengaruh di dunia versi Forbes tahun ini yang pertama adalah Nike Widiawati. Nike dianggap sebagai salah satu sosok yang tepat untuk menjalankan peran sebagai pimpinan perusahaan migas dan mampu menjalankan tugas yang diberikan. Nike diberi urutan di nomor 25, diapit oleh Sherry Redstone di urutan 24 sebagai bos stasiun TV CBS dan Amanda Blank di urutan 26 sebagai CEO perusahaan asuransi Inggris Aviva. Forbes menempatkan Nike di urutan tersebut karena dinilai telah dipercaya pemerintah untuk memimpin BUMN terbesar di Indonesia, Pertamina. Dalam kepemimpinannya, Pertamina mampu membukukan pendapatan hampir 55 miliar dolar Amerika Serikat dan laba sekitar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Pembuktian Pertamina merupakan magnet bagi kepercayaan investor global yang dipercaya akan semakin menggenjot industri migas di Indonesia. Memang membanggakan ya, posisi Nike ini di atas posisi Ratu Inggris loh, yaitu Ratu Elizabeth II yang berada di peringkat ke-46 dan juga Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern yang di nomor 32 dan juga Presiden Taiwan Tsai Ing-wen di posisi ke-37. Nah, selain Nike ada satu lagi wakil Indonesia, yaitu siapa lagi kalau bukan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah, kalau yang ini sudah sering ya mendapat penghargaan internasional. Kalau menurut Forbes, Ibu Sri Mulyani ini memiliki peran meningkatkan pendapatan negara melalui reformasi perpajakan yang akan memperluas layanan e-filing dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebelumnya, Sri Mulyani dikenal sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dan menggunakan posisinya untuk mempromosikan kesetaraan gender. Oktober kemarin, Sri Mulyani juga telah meraih penghargaan sebagai Menteri Terbaik se-Asia Pasifik Timur 2020 versi majalah Global Markets. Menkeu dinilai layak mendapatkan penghargaan tersebut atas prestasinya menangani pandemi COVID-19 di Indonesia yang tercermin dari stimulus fiskal yang diberikan dalam kebijakannya. Tahun lalu pun Sri Mulyani menerima penghargaan sebagai Menteri Terbaik di KTT Pemerintah Dunia atas supaya melaksanakan reformasi. Sangat menginspirasi sekali memang Ibu Nike dan juga Bu Sri Mul ya. Kita harus bisa mencontoh begitu ya sampai ini mendapatkan pengakuan dari Forbes begitu. Tapi sebenarnya apa sih kriteria penilaian kandidat di Forbes di tengah banyaknya tokoh yang menginspirasi? Kita akan cek slide berikutnya. Untuk menentukan kandidat wanita paling berpengaruh di dunia ini tidak sembarangan ya. Majalah Forbes punya metodologi penilaian yang cukup ketat. Pertama, dilihat dari nilai ekonomi. Ini dihitung dari PDB, penghasilan, aset dan juga net worth dari tokoh tersebut. Lalu dari pemberitaan media. Seperti apa media memandang tokoh-tokoh ini? Dengan posisi yang powerful tentu akan banyak kontroversi atau pandangan berbeda terkait setiap langkah kebijakan dari setiap kandidat. Nah, poin ini akhirnya juga menjadi faktor penilaian yang cukup signifikan. Lalu yang ketiga adalah dampak. Dampak ini maksudnya berapa banyak tenaga kerja yang berada di bawahnya. Atau istilahnya berapa banyak sih masyarakat yang bergantung pada posisinya dan juga berapa besar populasi yang akan terdampak oleh setiap kebijakan atau buah pemikiran si tokoh. Berikutnya, lingkup
pengaruh. Nah, ini seberapa besar kebijakan si tokoh atau kandidat ini bisa memberikan pengaruh pada dunia dinilai dari sisi apapun. Nah, selain metodologi ini juga Forbes juga menilai dari nilai tukar mata uang dan juga seperti apa nih hukum konstitusi di negara tersebut. Lalu seberapa dinamis kekuatan si tokoh dinilai dari audiensnya, juga dari komunitas dan juga pengaruhnya seperti apa. Terutama di era COVID-19 ini. Seperti apa si tokoh ini bisa merespon pandemi dan memanfaatkan posisinya untuk dapat membantu mengentaskan kemunduran dunia akibat pandemi ini, baik di bidang bisnis, media, teknologi, keuangan, filantropi, hingga politik. Nah, perhitungan dinilai sepanjang tahun hingga deadline pada 6 Desember 2020 kemarin. Jadi memang tidak sembarangan dan hasil Forbes ini juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selain Forbes ada juga daftar lainnya yang kerap menilai wanita-wanita paling berpengaruh di dunia. Kita akan cek slide berikutnya. Ada beberapa media yang memang juga membuat daftar untuk kategori wanita paling berpengaruh di dunia. Selain Forbes, ada juga majalah Fortune. Nah, dalam daftar di tahun 2020, nama wakil Indonesia, Nike Widiawati juga sekali lagi ini masuk dalam jajaran 50 perempuan pemimpin perusahaan yang paling berpengaruh di dunia tahun 2020. Dalam daftar ini, Nike menempati ranking 16 sebagai perempuan eksekutif perusahaan berskala global yang mampu bertahan dan bangkit di masa pandemi COVID-19. Umumnya dalam daftar ini berasal dari sektor tambang, baja, minyak, dan gas hingga startup yang pertumbuhannya signifikan. Dan Nike menurut Fortune ini mampu mengawasi perusahaan Pertamina yang sangat besar dengan karyawan berjumlah lebih dari 32.000 orang di seluruh dunia. Memang tahun 2020 ini meskipun untuk sebagian besar orang membawa musibah justru jadi tahun penuh prestasi untuk Nike Widiawati. Nah, selain Fortune ada juga media Inggris yaitu BBC yang membuat daftar BBC 100 Women 2020. Dalam rilis di November kemarin ada 2 wakil Indonesia juga, yaitu yang pertama ada Fevi Setiawati dan juga ada Salsabila Hairunisa. Nah, Fevi ini adalah pendiri situs untukteman.it. Nah, organisasi ini membantu orang-orang yang rentan, terutama orang sakit yang kesulitan keuangan dan juga terdampak COVID-19. Fevi dan timnya ini keliling dengan menggunakan mobil camper van, menyediakan internet gratis dan juga perpustakaan keliling bagi siswa. Sedangkan Salsabila Hairunisa ini adalah remaja usia 17 tahun yang memimpin aksi demo setiap hari Jumat di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan. Salsabila melawan deforestasi dan memprakarsai gerakan Jaga Rimba kalau pernah dengar ya. Kepedulian Salsabila ini mendapat apresiasi dari BBC. Nah, daftar buatan BBC ini dinilai dari berita-berita utama dan juga cerita penting selama 12 bulan terakhir. Juga bagi perempuan yang memiliki kisah inspiratif dan mencapai sesuatu yang signifikan atau mempengaruhi masyarakat. Lalu akhirnya disaring kembali dan disesuaikan dengan tema tahun ini yaitu perempuan yang memimpin perubahan. Nah, 100 wanita ini dibagi dalam 4 kategori yaitu knowledge, leadership, creativity, dan identity. Kalau Fevi ini masuk dalam kategori knowledge dan kalau Salsabila dalam kategori leadership. Nah, menarik sekali ya, sangat menginspirasi. Tidak hanya mereka, netizen juga bisa berada dalam daftar ini. Syaratnya kurangi nyinyir, kurangi rebahan, terus berkarya. Demikian.